Jadi setiap dia usaha itu jadi jaga bergantian, ada shift-shiftnya. Jadi pemuda pertama berjaga, jika tiba waktu sholat, biasanya dia tunggu dulu yang akan menggantikan dia, hingga sholat itu hampir selesai waktunya. Nah, perintah ini juga disuruh sama orang tuanya. Jangan tinggalkan jualannya, tunggu ada yang ganti, baru tinggalkan itu. Ya, hingga waktu sholatnya itu pun hampir habis, gara-gara dia berbuat seperti itu. Nah, itu gimana hukumnya, Ustaz? Yang pertama, ada orang yang berusaha bekerja sama, lalu kemudian yang satu solat, yang satu menunggu kedainya. Kita anggap kedai lah. Berganti-gantian tentunya, terlambat solat sampai kadang-kadang menjelang akhir waktu solat. Nah, ini berdasarkan perintah dari orang tuanya kadang-kadang. Ini perbuatan seperti ini, pertama, ini termasuk golongan orang-orang yang tidak faham tentang rahasia rezeki. Jadi mereka khawatir menutup kedai sehingga harus bergantian, khawatir hilangnya rezeki kalau ditutup. Jadi ini menunjukkan mereka tak faham rahasia rezeki. Padahal kedai itu ditutup tak ditutup, yang rezeki tetap segitu. Kalau Allah tetapkan hari ini 100.000, maka ribuan orang melewati kedai kita, tidak ada yang masuk setelah 100.000. Kalau Allah tetapkan 100.000, maka Allah hantarkan orang untuk datang dari jauh untuk memilih kedai kita berhenti. Banyak kedai yang jualan, tapi berhentinya di depan kedai kita. Siapa yang gerakkan kaki orang? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang tidak faham ini mengira tutup kedai itu mengurangi rezeki. Padahal dengan menutup kedai memudahkan keberkahan rezeki. Ya. Saya pernah kasih tahu kan Pak minggu lalu, kalau saya punya perusahaan, lalu saya pasang orang untuk kerja, lalu saya butuh dia untuk menghadap. Saya bilang tolong ke sini ke kantor. Dia jawab, tidak sempat Pak, kalau saya ke kantor Bapak, ini saya terpaksa tutup ini. Padahal perusahaan itu punya saya. Dia tidak mau menghadap, mau terus kerja. Kira-kira kalau Bapak jadi bos, Bapak pecat atau Bapak teruskan? Kita pecat Pak. Pak ini tak teruskan. Itu kan sudah melanggis itu. Ya. Dia kerja sama kita, disuruh menghadap, dia tak datang. Yang kasih gaji kita. Azan berbunyi, tak datang menghadap Allah. Tapi ingin meneruskan buka kedai. Padahal yang memberi rezeki, Allah. Dia tidak mau menghadap sang pemberi rezeki. Allah pecat. Caranya bagaimana? Allah cabut keberkahannya. Rezeki tetap tidak berubah. Keberkahannya dicabut Allah. Maka tidak cukup-cukup. Orang ini cabut berkah itu tidak cukup-cukup. Kepala pusing, perut, terus-terusan keadaannya tidak cukup-cukup. Makan, tapi tidak cukup. Di rumah tangga kemudian tidak beres-beres. Kemudian habis-habis. Sakit kepala sendiri, akhirnya dibunuh. Atau bunuh diri. Kalau tidak dibunuh istri, dibunuh diri. Nah, itu contoh pertama. Yang kedua, orang yang begitu sampai menunda salat ketika menjaga kedai sampai menunda salat di akhir waktu, dia telah masuk golongan munafik. Kata Rasulullah, di antara tanda orang munafik adalah mereka baru salat ketika dua tanduk syaitan, ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan. Jadi hampir habis waktu asar baru mulai salat. Dan itu berlaku munafik itu pada semua salat. Jadi gara-gara jaga kedai hanan semayang ile, gorom truk urung ganto. Belum datang pengganti, nak salat, hampir masuk waktu salat lain baru salat. Dia masuk golongan munafik, dan munafik terancam neraka. Makanya orang tua yang memerintahkan pun itu karena tak faham, maka dia perintahkan anaknya baik tutup kedai apa, walaupun mati ilung baik katup kedai. Itu orang tua tak faham. Makanya perlu mengaji, Pak. Orang tua seperti ini kasih tahu Pak, suruh mengaji. Suruh datang mengaji. Karena kalau kita nasihati tidak masuk. Kalau mengaji, dengar kero ke. Karena kalau di antara saudara kita terjadi begitu, Pak, kita nasihati, tidak masuk-masuk. Begitu kita suruh ngaji, duduk dia. Oh betul, oh betul. Yang tidak boleh dinasihati sama saudaranya. Itu makanya begitu. Jadi itu berbahaya hal yang begitu. Ya. Yang kedua.